Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan budaya, tradisi, etnis, dan beragam akan agama. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang majemuk, multikultural, dan bineka. Bineka dalam bingkai bangsa Indonesia diantaranya adalah bineka dalam bidang mata pencaharian, bineka dalam ras, bineka dalam bahasa, bineka dalam agama, bineka dalam budaya. Sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural, berbagai usaha untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun kesadaran kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan bersama menuju negara kesatuan. Para leluhur bangsa Indonesia sangat menyadari akan pentingnya saling hormat dan menghormati antar sesama walau berbeda. Hal tersebut tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam sikap kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara asing bahwa dalam kemajemukan selalu ada Prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia antara lain prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip wawasan Nusantara, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Untuk menghadapi kekayaan budaya yang dimiliki negara kita ini, Indonesia tentu perlu alat pemersatu bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 ideologi dasar. Peran Pancasila dalam keberagaman bangsa adalah mewujudkan Kebhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman bagi masyarakat yang beragam untuk berperilaku dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan pandangan hidup yang jelas bagi masyarakat, tidak peduli apapun agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Pada Pancasila, sila ketiga, terdapat dua kata sederhana yang mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Dr. Dedi Sudrajat, SPMM, selaku Wakil Ketua DPRD Karawang mengenai topik pembahasan kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan menuju negara kesatuan. Boleh Pak diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, saya dokter, bukan dokter ya, Dokter Haji Dedi Sudrajat, SP-nya Sarjana Pertanian, MM. MM-nya Magister Manajemen. Saya anggota DPRD Kabupaten Karawang, periode 2019-2024 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau fraksi PKS. Dan saya hari ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang, juga sebagai Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembuatan Peraturan Daerah Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Karawang, Wakil Ketua, dan sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Karawang. Nah, kemudian terkait dengan tadi beragamnya suku bangsa dan daerah dalam pengambilan keputusan yang akan dijadikan keputusan bersama, tentunya kita melalui dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratisasi, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, menjunjung nilai-nilai tentunya butir-butir Pancasila, ya. Tidak bisa memaksakan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Tidak boleh kita memaksakan pendapat kita yang harus selalu diterima, kemudian pendapat orang lain tidak boleh diterima. Ya, mekanisme yang ditempuh adalah tentunya melalui musyawarah-musyawarah. Di DPRD ini ada banyak jenis rapat, ya. Ada rapat badan musyawarah, ada rapat badan anggaran, ada rapat badan kehormatan, ada rapat komisi-komisi, ada rapat paripurna. Ya, keputusan tertinggi itu ada di rapat paripurna DPRD. Jadi sudah barang tentu mekanisme pengambilan keputusan tentunya dengan nilai-nilai dan asas demokrasi, ya, itu kita selalu menjunjung tinggi. Ya, tidak serta-merta kemudian pengambilan keputusan itu selalu oleh voting. Ya, voting itu hanya jalan terakhir ketika kita menemukan kebuntuan, tidak terjadi kemufakatan, tidak terjadi kesepakatan, ya.
tapi itu jarang sekali diambil ya dalam sebuah forum-forum resmi rapat ya. Apabila pengambilan keputusannya sudah dicapai dengan kemufakatan. Ya, tentunya nilai-nilai Pancasila sudah sangat kami junjung tinggi ya, dengan beragam partai politik yang ada di DPRD, beragam suku yang ada Sunda, ada Jawa, ada Sumatera, ada Sulawesi gitu kan ya. Ya, dan tidak kemudian mengalahkan sikap tepok salirok kita, sikap toleransi kita, sikap keberagaman kita, sikap kebinekaan kita di dalam. Orang tua ya, kami memiliki harapan dan pesan-pesan tentunya pesan-pesan yang berharap ya, semoga mahasiswa-mahasiswa kita ini ya, mulai dari angkatan Tifki yang grace banget, yang baru banget, sampai kemudian seluruh mahasiswa yang ada, khususnya di Fakultas Hukum ya, agar bisa menjadi inspirator, agar bisa menjadi motivator ya, sebagai agen-agen perubahan ke arah pembangunan hukum yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentunya PR besarnya adalah sekarang ya harus melalui tahapan atau tracking yang yang tepat ya. Tahapan pertama adalah belajar. Belajar dan belajar. Belajar di kampus, belajar berorganisasi dengan baik, belajar berkomunikasi, belajar dengan membuka seluas-luasnya pemikiran kita ya, tidak terbentur, tidak terkungkung dengan benteng-benteng tirani dunia dunia formalitas saja, tetapi kita juga sebagai mahasiswa harus aktif dan proaktif ya, menjalani mengisi hari-hari kita sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Ya, belajar dan belajar dulu deh ya, Rifki ya, sampai nanti menemukan format terbaiknya, bermimpi besar untuk sama-sama membangun ya, daerah kita, membangun wilayah kita, dan tentunya membangun bangsa kita ini dengan disiplin ilmu yang kita miliki, tentunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai attitude ya, nilai-nilai budi pekerti ya, nilai-nilai kejujuran. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Surya Hidayat yang berprofesi sebagai HR trainer di perusahaan swasta di Surabaya mengenai topik pembahasan kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan menuju negara kesatuan. Saya pekerja sekaligus akademisi. Ya, kalau bekerjanya saya ditunjuk selaku HR training di salah satu perusahaan swasta. Terus untuk akademisinya saya aktif pendidikan, lulus Magister Manajemen S2, yang berikutnya lulus Magister Hukum S2 juga, dan yang terakhir ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Hukum di salah satu universitas swasta di Surabaya. Itu saya berkecimpung di human, SDM, pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain saya juga mengerti dan memahami hukum apa yang harus dipenuhi di setiap unsur kehidupan manusia. Yang pertama yang saya harus lakukan, saya harus mengetahui partner saya, klien saya itu berasal dari mana. Ya, kalau klien itu berasal dari luar pulau, berasal dari suku yang berbeda, kita harus mempelajari terlebih dahulu karakter dari klien kita. Contoh, kita menemui klien, maaf kata, orang Batak, ya. Orang Batak tipikalnya seperti apa, karakternya seperti apa, kita harus mempelajari terlebih dahulu. Ya, bagaimana Pak cara mempelajarinya? Kita harus mencari informasi atau banyak bergaul dengan banyak aneka ragam jenis karakter manusia, ya dari Batak, dari Medan, ya dari Kalimantan dan lain sebagainya. Kita cari sampling. Oh, saya lihat teman Batak itu orangnya gini.
Oke, orangnya keras Pak, ini. Ya, kita dapat informasi tersebut, kita harus tahu pada waktu kita ketemu sama klien kita sudah klik. Oh, orangnya gini. Oh, tidak, dia tidak bisa diginikan. Ya, kita tidak boleh melanggar atau apa. Oh, tipe apa itu daerah yang lain kita harus menyapa terlebih dahulu. Tidak boleh tidak, nanti tersinggung dan lain sebagainya. Kita harus memahami karakter dulu, eh, daerah mana asalnya, kesukaannya apa, makanannya apa, kita harus memahami dulu. Yang pertama tadi kita harus menganut sila yang keempat ya, kerakyatan yang dipimpin. Ya, pada waktu kita berdiskusi sama partner untuk mencapai suatu kesepakatan, kita tidak bisa mendominasi di meja meeting. Ya, kita harus mendengarkan aspirasi tim-tim kita, anggota-anggota yang lain untuk merumuskan suatu masalah dan dicarikan solusi yang tepat. Nah, pada waktu kita meeting, kita tidak bisa vokal, mengedepankan kehendak kita harus A, harus B, tidak bisa tidak, harus dijalankan. Itu melanggar sila yang keempat, ya, dan juga melanggar sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita harus menampung semua informasi yang ada, terus kita rumuskan bersama-sama, berjalan bersama-sama, supaya apa? Sila yang kedua, 4 dan 5 itu bisa jalan dan bisa dilakukan di dalam pekerjaan. Itu yang pertama. Contoh yang lain, nah pada waktu kita melakukan suatu diskusi, ya, kita melakukan suatu project. Nah, kita hire beberapa tim bergabung ya untuk menjalankan satu visi. Nah, itu harus melakukan persamaan persepsi guna menentukan langkah bersama-sama. Ya, harus bersatu, tim itu yang solid, dirumuskan, didiskusikan, dan disepakati bersama untuk dilakukan. Itu dua contoh yang bisa dipakai untuk mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam perbedaan. Ada 5 hal ya peran kita sebagai mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum. Yang pertama, kita mahasiswa Fakultas Hukum harus bisa sebagai iron stock. Apa itu iron stock? Yaitu mahasiswa yang dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia di tahun yang akan datang. Yang kedua, mahasiswa sebagai agent of change. Ya, mahasiswa Fakultas Hukum di depannya tidak boleh mengikuti arus. Generasi yang sebelumnya, maaf kata salah, kita yang sudah tahu hukum, sudah tahu itu salah, kita harus menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Yang ketiga, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa Fakultas Hukum sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat. Ya, nilai-nilai apa, Pak? Yang ada di masyarakat yang baik? Kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah ada di masyarakat, di dalam lingkungan sosial, maka hal tersebut harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Yang keempat, mahasiswa sebagai moral force. Apa itu? Yaitu mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan karakter yang terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Karena kalau kita memiliki tingkatan intelektualnya lebih naik, maka secara tidak langsung karakter kita berbeda. Setuju? Ya. Kita tidak bisa, wah saya sudah sarjana S1, karakter kita seperti anak-anak. Wah ya, tidak mungkin kita menemukan profesor ya maki-maki orang, profesor ya seenaknya sendiri ya tidak mencerminkan intelektualnya. Pak ada Pak itu Pak seorang dokter Pak, attitude-nya tidak bagus, itu
mungkin ada 1 dari 100 dokter ya. Kalau ada itu ya, kita harus menjadi panutan. Yang kelima, mahasiswa sebagai social control. Sejatinya, nilai terpenting dari pendidikan hukum haruslah berdampak pada perilaku individu manusia yang berkaitan dengan hukum tentunya. Barangkali dapat dikatakan bahwa perilaku manusia senantiasa selaras dengan watak yang tertanam di dalam jiwa yang dilalui atau diproses oleh adik-adik melalui pendidikan di hukum. Ya, dengan 5 hal ini diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum tetap patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Ya, adik-adik ini kan calon-calon penegak hukum. Ya, kalau S1 hukum, kalau ada lawyer, ada notaris, ada jaksa, itu Anda merupakan penegak hukum, harus menjadi contoh. Ya. Mengapa, Pak? Sebagai contoh karena itu perwujudan dari rasa cinta tanah air dan bela bangsa kita. Karena taat terhadap hukum mencerminkan atau menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan yang Anda tempati dan mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan, pesan dari generasi muda penerus bangsa, khususnya adik-adik yang menjadi fakultas hukum. Menurut pendapat saya, keberagaman adalah kondisi di mana setiap orang saling hidup berdampingan walaupun memiliki ras, budaya, agama yang saling berbeda. Dan kita harus saling menghargai setiap pendapat orang lain agar kita bisa hidup bersamaan walaupun berbeda-beda. Saya kebersamaan dalam perbedaan adalah di mana kita semua dapat hidup rukun bersama-sama meskipun berbeda. Sesuai dengan simbol Pancasila, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Menurut saya, persatuan dalam keberagaman adalah di saat kita bisa saling menghargai tanpa membedakan suku, ras, budaya, agama, dan bersikap adil selayaknya sesama makhluk hidup, serta tidak pilih-pilih dalam berinteraksi dengan siapapun walaupun kita berbeda-beda. Menurut saya, persatuan dalam keberagaman ini adalah untuk membuat kita semua dapat belajar untuk menghargai adanya berbeda, adanya berbat, dan dapat mempelajari banyak hal. Karena dengan adanya perbedaan cara berpikir, kita juga dapat memperluas pengetahuan kita. Menurut saya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari kekentalan budaya, agama, bahasa, dan suku bangsa yang berbeda-beda, menjadikan kita kaya akan warisan budaya dan keunikan masing-masing. Menurut saya, menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk hidup rukun dan toleransi antar perbedaan. Tetapi jika kita berhasil menciptakan rasa toleransi dan keberagaman yang indah, maka akan menjadi bangsa kuat dan besar. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan, Kesatuan, Keberagaman, Kerukunan, Dan kesejahteraan.